Oke ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang ini sudah ya. Ini sudah Newton's Law of Motion and Applications. Momentum and Impulse juga sudah, tapi yang ini belum ya. Law of Conservation of Momentum, itu ya. Nanti kita belajar ini juga ya. Semoga kita pas ya sama work and energy dan conservationnya, gerak melingkar, circular motion, and universal gravitation. Nah, itu kita akan belajar itu nanti. Nah, ini. Oke, semoga kita nemu latihan soalnya ya tentang law of conservation of momentum. Ya, kalau nggak ada, ya kita bisa buat sendiri nanti contoh soalnya. Oke, kalau kita cek di sini, ya sepertinya nggak ada ya. Oke, nah ini ya law, ini ya judulnya Law of Conservation. Oh, Law of Momentum Conservation. Ini, ini. Oke, wait. Nah, so, nih, oke ya. Nah, nanti ada tiga macam ya hukum kekekalan momentum ya. Nah ini, oke, ada apa saja? Nah ini ya. Nah ini, kita harus belajar tiga macam hukum kekekalan momentum nanti. Nah, itu. Sebelumnya definisi momentum ya, tak tak peringatkan ya. Nah, ini, apa itu definisi dari momentum? Nah, itu ya. Nah, ini. Definisi dari momentum dulu ya, enggak peringatkan. Kemarin kan kita sudah belajar impuls ya. Nah ini, oke. Nah, momentum itu kan definisinya ini ya, P itu sama dengan massa dikalikan kecepatan ya. Ini, oke. Nah ini ya, M ini adalah massa ya, satuannya gigi, mass ya, V itu velocity ya, satuannya meter per second. Kalau P is momentum. Nah ini, di mana satuannya adalah gigi meter per second. Nah ini, oke. Nah, nanti ada tiga macam kekekalan momentum ya. Jadi ceritanya sekarang ini partikelnya masih bergerak ya. Partikelnya masih bergerak begitu saja. Nah, ini partikelnya, misalkan ini partikel ya, bergerak ke sana, ini bermassa M, gitu ya, bermassa M, bergerak ke sana dengan kecepatan V. Nah, gini. Sekarang apa yang terjadi? Misalkan seperti ini. Ini ada partikel satu, ini ya. Ya, sebut saja ini massanya itu adalah eh, massa satu. Nah, ini bergerak ke kanan gitu ya. Misalkan dengan kecepatan V1 gitu ya. Nah, sekarang ceritanya dia nabrak partikel yang lain. Nah, misalkan saja di sini. Tentu saja partikelnya kita anggap tidak identik ya. Tidak identik maksudnya masanya tidak sama. Ini masanya M2, lalu dia bergerak saling mendekati gitulah ya dengan kecepatan V2 gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, nanti ada tiga macam yang menjelaskan ini. Yang pertama itu disebut dengan tumbukan lenting sempurna ya. Nah ini.
Nah, ini tapi kalau di bahasa Inggris kan ini lebih lebih unik sih kalau di bahasa Inggris kan. Di bahasa Inggris itu arti istilah Inggris itu umumnya itu ini elastic collision. Nah, ini gitu ya. Nah, ini elastic collision. Nah, seperti itu. Lenting sempurna. Bagaimana itu lenting sempurna? Nah, ini biar tak perjelas ya. Ini ya. Yang pertama, kalau lenting sempurna itu ciri-cirinya adalah yang pertama, nah, momentum is conserved ya. Nah, kekal. Jadi momentumnya kekal. Nah, ini sesuai judulnya ya, momentum conservation. Nah, itu. Nah, ini momentumnya itu adalah kekal ya. Jadi dia berlaku hukum kekalahan momentum. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita punya total momentum sebelum tumbukan. Nah, ini jadi ini kita katakanlah ini keadaan sebelum tumbukan ya. Nah, ini adalah before ya, ya before. Nah, setelah tumbukan idealnya nanti dia akan bergerak berlawanan arah ya, seperti itu idealnya. Jadi ini ini ya, ini akan bergerak ke sini. Eh, Pasti berlawanan nih, nabrak dia ya. Setelah bertabrakan di tengah, dia nabrak yang M1 ke kiri misalnya, V1 aksen, atau yang M2 itu juga pasti kan bergerak ke kanan ya, idealnya ya. Nah, ini bergerak ke kanan nih, dengan kecepatan itu V2 aksen. Itu ya. Nah, ini. Tuh, momentum is conserved. Nah, ini total momentum, ya, sigma itu total artinya ya. Before, ya, ini before is equal to total momentum after, ya. Nah, ini. Karena di sini ada after tuh ada aksennya ya. Nah, ini kalau kita cek ya. Ini before, ini after, ini after. Nah, ini. Kalau before berarti ada ini ya, momentum satu tambah momentum dua. Kenapa ada dua? Ya karena bendanya ada dua. Gitu. Masa satu, masa dua. Yang ini juga sama. Ada dua momentum juga. P1 aksen, ya, P2 aksen. Kenapa kita taruh aksen? Karena di sini ada V1 aksen, V2 aksen. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, masukkan ya, P1 itu kan M1 kali V1, yang P2 itu M2 kali V2. Nah, ini M1 kali V1 aksen, V2 aksennya M2 kali V2 aksen. Nah, itu ya. Kan V itu rumusnya M kali V. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu rumusannya. Pakai hukum kekekalan momentum ya. Nah, seperti itu, Di. Oke. Nah, ciri-ciri yang kedua, itu apa? Ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua itu adalah, ini ya, kinetic energy is conserved, gitu ya. Kekekalan energinya, kinetiknya berlaku, gitu ya. Nah, jadi total energi kinetik yang sebelum itu sama dengan total energi kinetik yang sesudah ya, kasih aksen gini ya. Nanti kalau kita rumuskan berarti kan ada dua massa nih. Satunya milik satu EK1 tambahkan EK2 ya. Yang setelah yang ada aksennya kita taruh aja EK1 aksen tambahkan EK2 aksen. Jadi ini tidak ada selisih energi ya. Jadi selisih energinya itu nol gitu. Karena kenapa tidak ada selisih? Ya karena kekal, nilainya sama terus gitu. Kalau sekarang 10 Joule, setelah tumbukan tetap 10 Joule itu energinya, tidak berubah. Nah, ini. Oke. Bentar, saya sambil kirimkan buku ya di grup. Nanti kita belajar latihan soal di sana. Yang pasti bukunya in English ya. Ada solusinya, singkat saya. Nanti bisa
Nah, saya kirim dulu. Oke, itu ya. Nah, oke. Nah, ini nanti ini kalau energi kinetik kan rumusnya apa? Setengah mv kuadrat ya. Nah, sebenarnya ini kita pelajari setelah itu ya. Ini tambahkan setengah mv kuadrat ya. Ini v1 kuadrat, v2 kuadrat ya. Ini setengah, ini M1, M2 ya. Jangan lupa ya. Ini M1, V1 aksen kuadrat, tambahkan setengah M2, V2 aksen kuadrat ya. Dikasih aksen di. Nah, jangan lupa. Itu ya. Itu ciri-cirinya. Nah, itu. Nah, nanti untuk penyelesaian soalnya, ya tentu saja nanti kita bisa eh, pelajari lagi ya. Nah, Oh, sebentar. Kak, Saya kirimkan. Ya, itu gimana cara kita bedain kapan kita pakai yang EK ini sama kapan langsung pakai yang P sebelum sama dengan P setelah? tergantung soal yang dibutuhkan. Gitu. Kalau misalkan nanti kasusnya tuh bukan lenting sempurna itu menggunakan dua penyelesaian, digabungkan. Ini satu, persamaan satu, dan ini persamaan dua Oh, gitu. Nah, gitu. Pertanyaannya, susah nggak? Agak susah, karena nanti dua persamaan. Kalau dua persamaan, pasti kan secara matematika itu pakai apa? SPLDV, ya. Gitu. hmm, Dipakai dua-duanya. Itu. hmm. Nah, itu ya. Nah, Tapi sebentar kalau saya. misalnya yang nggak Hmm, diketahui, cuman salah satu, misalnya V2 setelah gitu kita nggak tahu. hmm. Berarti kan Nah, kita sebenarnya nggak harus bikin dua persamaan, bisa pilih salah satu aja. Nah itu pilih bisa rumus yang mananya itu tahu dari mana? bisa salah satunya. Nah, ini misalnya nih, Oh, sama nanti aja. sama saja. Sama, Oh, karena variabelnya sama. M1 V1 yang di taman satu ini M1 V1 M2 V2, yang di sini M1 V1 M2 V2 tapi dalam bentuk kuadrat. Sama saja oh, gitu. oke. Pilih pilih mudah saja dari. Hmm, Oke, sebentar sambil saya download ya bukunya. iya. Itu. Tapi yang umum itu yang versi lebih susah itu pakai SPLD itu. Ciri-cirinya misalnya V1 V2 diketahui, V1 aksen dan V2 aksen itu ditanyakan. Nah, itu kan susah. Nah, itu artinya harus pakai SPLDV. Oh, Nah, wait. Itu ya. Nah, tahu dari pertanyaannya tahu dari mana inelastic collision, elastic collision ditahu dari soal nanti gitu. Nah, ini. Nah, ini bonus saja ya. Ini bonus saja. Ini nanti ada yang namanya koefisien restitusi ya. Wait. Download dulu. Bentar. Restitution coefficient. Nah, ini English. Oh, sudah ada ternyata. Ini. Wait. Nah, itu. Ini ya, koefisien restitusi. Nah, ini. Nah, nanti ini koefisien restitusi itu untuk kasus ini ya untuk kasus tumbukan lenting sempurna itu E itu sama dengan satu ciri-cirinya. Nah, definisi E itu apa nanti? Definisi E itu, nah ini ya, minus perbandingan dari selisih kecepatan sesudah ada prime-nya dibagi dengan selisih kecepatan sebelum tidak ada prime-nya. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke. Oh, sebentar. Ini mana ini?
sebentar, saya downloadkan ulang lagi. Sorry, sorry. Ini ya. Ini. Nah, minus perubahan ya, perubahan kecepatan. Nah, ini berarti kan V2 aksen ya. Nah, dikurangi V1 aksen. Nah, nanti ini yang sesudah ini V2 min V1. Nah, ini hasilnya terus sama dengan satu. Itu nanti ciri-cirinya. Nah, kalau sama dengan satu, nanti konklusinya apa? Konklusinya. Nah, ini kesimpulannya. Tapi nanti ini ya, minus. Nah, V2 aksen minus V1 aksen ya. Kalikan silang aja. Ini kalikan ini. Nah, ini berarti kan sama dengan V2 min V1 ya. Nah, ini kan minus kalikan V2 aksen, berarti kan gini. Minus V2 aksen, minus kali minus plus V1 aksen ya. Nah, ini. Jadi, kita bisa tahu nih, arti fisikanya dari tumbukan elastik, elastik gitu ya, elastic collision. Nah, itu. Nah, apa artinya? Coba kita cek di sini. Nah, ini ya. Yang pertama, kita ambil V1-nya dulu. Sebelumnya, ini kan minus V1 ya. Tapi minus V1 sama dengan V1 positif V1 aksen. Berarti kan gini, minus V1 sama dengan V1 aksen ya. Nah, atau bisa juga ditulis gini, di ini V1 sama dengan minus V1 aksen. Artinya apa? Jadi, kalau misalkan ini V1 kan positif ya. Artinya kalau misalkan V1-nya positif, ketika partikelnya bergerak ke kanan, dia akan mantul ke kiri dengan kecepatan V1 aksen. Jadi dia tuh mantulnya sempurna. Jadi kalau misalkan saya punya ini ada mobil ya, kecepatannya 20 km per jam, mantul ke mobil yang lain. Dia mantul kembali ke kiri dengan kecepatan yang sama, tapi minus. Nah, itu artinya. Itulah tumbukan yang sempurna, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama juga, V2 ini, ya ini minus V2 aksen sama dengan V2 ya. Ini minus V2 aksen sama dengan V2. Nah, ini sama dengan ini ya, V2 aksen sama dengan V2, atau boleh juga minus V2 sama dengan positif V2 aksen. Artinya apa? Artinya kalau misalkan mobil yang kedua di sini bergerak ke kiri dengan kecepatan misalkan minus 40 di, nah ini ya, per hour, dia akan mantul lagi ke kanan. Ya, ke kiri tahu dari mana? Ini minus. Nah, ini minus ya. Nah, itu. Nih, minus. Dia akan mantul lagi ke kanan dengan kecepatan 40 km per hour. Itu ya, per jam. Nah, seperti itu. Nah, itu. Itu ya. Itu nanti ada koefisien restitusi. Tapi jarang dipakai tuh koefisien restitusi itu. Ya, intinya semuanya sesuai kebutuhan yang kita mau lah nanti ya. Nah, pertanyaannya, nah, eh, bagaimana kita tahu ini pakai itu? Ya, itu namanya jam terbang, gitu ya. Jadi harus banyak belajar. Nah, itu sudah saya kirim bukunya ya, beserta solusinya. Nah, ini. Warnanya hampir sama itu ya. Warna judulnya sama ya, karena memang bukunya sama. Nah, itu. Yang kedua nanti ada yang namanya itu itu ada materinya juga ya, bagus sekali materinya. Itu. Yang kedua itu ada yang namanya ini. Kalau di Inggriskan itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang kedua ini tumbukan ya. Nah, lenting sebagian. Nah, ini. Nah, 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 bahasa Inggrisnya ini. Padahal kalau pakai bahasa Indonesia itu jadi lebih aneh gitu loh, maksud saya. Jadi istilah istilah Inggrisnya itu biar lebih tahu ya. Inelastic collision.
Nah, ini. Nah, itu inelastic collision. Nah, ini ciri-cirinya itu yang membedakan momentumnya masih still conserve. Ya, jadi kalau still conserve, saya kopas saja lah ya. Nah, ini. But the kinetic energy is not conserved. Gitu. Jadi yang kekal hanya momentumnya saja. Nah, inilah kasus umum yang paling sering keluar tuh yang kedua ini. Nah, ini. Yang pertama ini jarang ya. Kenapa? Karena secara standar soal itu lebih susah aja kalau penting sempurna itu. Nah, kalau ini kita cukup cuma mainkan persamaan ini saja. Nah, ini, ya, oke. Nah, ini nggak cukup sih, tapi it's okay lah ya. Nah, ini. Nah, yang bawah itu ketinggalan. Nah, itu ya, momentum is conserved, but the kinetic energy is not, gitu ya. Nah, ini. Kinetic energy is not conserved. Nah, ini. Ya, kata kuncinya ini. Is not conserved. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan energi kinetiknya tidak kekal, maka apa yang ditanyakan biasanya itu? Nah, itu pertanyaannya. Dan pertanyaan yang ditanya, berarti kan kalau tidak kekal, ada perbedaan energi kinetik dong. Pasti ya. Maka nanti ditanya itu adalah ada perbedaan energi kinetik. Nah, atau in English ya, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, nanti dalam kata-katanya begini. Eh Biasanya determine ini ya, eh loss energy. Ini ya, loss energy. Energi yang hilang. Nah, itu pertanyaannya nanti. Gitu. Berarti kalau ditanya energi yang hilang ya, berarti nanti itu gini, selisihnya. Berarti selisih energi kinetik itu adalah energi kinetik yang sebelum tumbukan dikurangi dengan energi kinetik setelah tumbukan dikurangi sebelum tumbukan. Nah, gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, tuh. Jadi masukkan saja ya angka-angkanya nanti ya. Setelah tumbukan berarti kan EK aksen, EK satu aksen, tambahkan EK dua aksen. Yang sebelum berarti kan EK satu plus EK dua ya. Nah, gitu. Nanti masukkan ya rumusnya. EK satu aksen setengah M1 V1 aksen square EK dua aksen ya setengah M2 V2 aksen square dikurang yang ini. Nah, sama juga ini ya. Ini setengah. Yang membedakan satu dengan yang lain tuh hanyalah apa ini? Hanyalah aksennya saja. Ya, setengah M1 V1 kuadrat tambahkan setengah M2 V2 kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, nanti yang ketiga, ciri-cirinya apa? Koefisien restitusi. Nah, tadi ya. Nah, ini nanti nilainya itu E-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, ini ya. Itu. Kenapa ya? Karena dia hanya menjamin kekekalan momentumnya saja. Itu. Nah, sebenarnya ini dari mana satu ini? Sebenarnya satu E sama dengan satu ini konsekuensi matematika dari hubungan antara persamaan satu di sini yang berasal dari momentum is conserved dan persamaan dua di sini yang berasal dari kinetic energy is conserved. Itu uniknya soal ini. Gitu. Ya. Nah, oke. Bentar, saya sambil bukakan soal. Nanti saya tunjukkan yang mana apa namanya, yang mana soal yang relevan ya. Nah, itu. Yang ketiga, ada tumbukan tak lenting sama sekali ya.
Oke, tumbukan tak lenting sama sama sekali gitu. Nah, nanti ini sebentar saya sambil bantu ya. Saya sambil bantu untuk mengarahkan babnya biar biar Dek Livia bisa belajar dalam bahasa Inggris ya di sana. Halaman 230 ya. Ini saya bantu ya. Di buku tadi masukkan saja halaman 230 ya sampai, tapi itu agak susah apa matematikanya. Ini saya downgrade kan itu apa namanya? Bahasanya. Apa ya, halaman hmm, 239 saja. Nah, ini ya. Yang sisanya itu tumbukan dalam dua dimensi. Kita ambil satu dimensi aja karena sudah susah itu. Gitu. Yang ketiga ini tumbukan tak lenting sama sekali ya. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris itu nanti ini judulnya ini ya, perfectly inelastic collisions. Nah, gini ya. Nah, yang membedakan apa? Ini unik ya. Ini sama kayak inelastic, sama sama kayak inelastic. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau ini nanti ini kalau kita punya partikel ya, ini masanya M1, ini bergerak ke sana dengan kecepatan V1, nih ya. Nah, nanti dia nabrak nabrak benda yang lain nih misalnya. Nah, nabrak benda yang lain nih, nabrak kotak gitu misalkan ya. Nah, ini biasanya yang ditabrak ini diam. Biasanya ya. Ini M2, ini ya. Ini V2-nya itu adalah nol. Nah, nanti ini before ya. Ini before, sebelum tumbukan. Ini ya. Yang kedua, after. Nah, jadi setelah tumbukan itu ceritanya nanti ini sama ini tuh nyatu jadi satu. Nah, ini jadi sini. Nah, dia itu nyatu, nah, nempel gitu ya. Nempel dan gerak bareng-bareng dengan kecepatan ya dengan kecepatannya sama. Berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen itu sama dengan V. Gitu ya. Nah, ini nilai M1, ini nilai M1 dan ini nilai M2 ya. Nah, jadi nyatu dia, nyatu bareng-bareng. Nah, nanti yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah perumusan kekekalan momentumnya saja. Nah, ini ya. Nah, masukkan ke sini nih. Wait. Nah, ini ya. Tetap sama. Ini tetap momentumnya dijamin kekal ya. Nah, nanti perumusannya tinggal menyesuaikan aja ya. Nah, misalkan nih, kita tuliskan rumus defaultnya dulu nih. M1 ini kalikan V1, tambahkan M2 V2, yang setelah itu berarti M1 ya, kali V1 aksen, tambahkan M2 V2 aksen. Nah, ini ya, coba kita selesaikan ya. Nah, ini. Yang ini V2-nya kan 0 ya. V2-nya 0, kalau V2-nya 0 ya berarti ini habis ya. Sesuatu dikalikan 0 kan habis. Nah, V1 aksen dan V2 aksen nilainya sama-sama V nih. Nah, ini sama-sama V, sama-sama V. Nah, ini. Biasanya ditanya itu adalah determine velocity after collision ya, setelah tumbukan. Nah, ya sudah, ini jadinya gimana? Bisa M1 V1 sama dengan yang kanan ini M1 kali V tambahkan M2 dikalikan V kan. Nah, ini
Ini V sama V-nya bisa dikeluarkan ya. Berarti kan gini, M1 plus M2 kalikan V nih. Itu ya. Yang ini M1 kalikan V1 ya. Nah, berarti V-nya rumusnya gini. Berarti kan M1 dibagi M1 plus M2 kali V, V1. Gini ya. Ini. Tapi ini syaratnya yang ini diem. Bisa juga gak diem dia. Bisa juga gak diem. Gitu. Sorry, sorry. Yang kedua, sama ya ciri-cirinya ya. Kinetik energinya nggak konserv ya. Sama. Yang kedua, ini kinetic energy is not conserved ya, tidak kekal. Tuh, berarti nanti bisa ditanya nih, energi yang hilang itu berapa? Gitu ya. Nah, masukkan aja di rumusnya ke sini ya, nanti ya. Nah, ini ya. Ini. Tadi mana yang nol? Ini nol ya. V2 aksennya kan nol ya. Tapi nol ya, habis ya. Nah, oh sorry, salah-salah. Yang nol tuh bukan ini, tapi V2 sebelum tumbukan ya. Ini nol. Tapi kalau ini nol juga, habis ya. V1 aksen sama dengan V, V2 aksen sama dengan V ya. Nah, berarti V sama V, keluarkan saja di sama setengahnya juga ini. Ini ya, setengah. Berarti kan gini, M1 plus M2, hati-hati. V-nya ini pangkat 2 ya, karena di sini nempel sama pangkat 2. Tapi ini V pangkat 2 ya. Nah, ini dikurangi ini ya, setengah M1 V1 kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu nanti pengolahannya. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya nanti apa? Ciri-cirinya nanti koefisien restitusinya ya. Nah, ini koefisien restitusinya E-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Oke, itu. Oke, dipahami dulu. Berarti ini Nah, aku pokoknya harus tahu E-nya dulu ya, Kak. Baru aku bisa tentuin nanti kira-kira rumusnya gimana. iya. Dan pernyataannya itu bagaimana? Gitu ya. Kata kuncinya itu Hmm, di kata kuncinya itu adalah memahami kalimat gitu. Nah, sebentar saya kirimkan soal ke kamu ya. Itu sebentar. Sebentar ini kok cari yang simpel-simpel dulu. iya nggak apa-apa, Kak. Soalnya sudah
soal di sini lebih up to date soalnya. Lebih rumit. Oh, aku pakai soal vertikula ya. Nah, sebentar, saya carikan dulu. So, oke. Kita pakai soal yang simpel ya. Ternyata susah-susah itu soalnya. Itu soal lebih up to date sih. Kita pakai soal yang standar-standar saja ya. Itu untuk semester satu, itu untuk semester satu perkuliahan sih, fisika dasar namanya. Nanti kalau misalkan sudah bisa soal yang sederhana, bisa belajar soal itu ya. Nah, ini saya kasih exercise ya. Nah, tapi untuk pengetahuan itu cocok gitu, untuk pengetahuan tambahan. Gitu ya. Exercise. Nah ini ya, two ball, ini ya, A and B is move is moving opposite each other. Nah, dia itu bergerak berlawanan. And collide, oh, with ini ya, ini with elastic collide. Nah ini. Nah, ciri-cirinya itu nanti kalau tumbukannya elastik itu pasti diketahui. Tapi kalau misalkan inelastik itu nggak diketahui, kebanyakan tidak diketahui. Nah, jadi kalau inelastik nanti kemungkinannya dua. Yang pertama itu yang perfectly, ya, tumbukan tak lenting sama sekali, perfectly inelastic collision, atau non perfectly. Nah itu. Nah, taunya perfectly or non perfectly dari mana? Dari fenomenanya. Kalau dia setelah pertumbukan itu saling menyatu, maka dia pasti inelastic, inelastic perfectly collision. Tapi kalau tidak ada istilah menyatu, berarti itu pasti perfectly ini ya, inelastic collision gitu ya. Itu biasanya nggak diketahui di soal kata-katanya. Nah, ini elastic collide. Nah ini if MA 1 gigi, MB 2 gigi, VA itu 12 meter per second. Ini ya, laju setiap bola setelah tumbukan. Nah, ini determine velocity of each ball after collision. Ini ya, nah ini yang ditanyakan. Berarti ini ya, diketahui dulu. Nah ini, non, ini ya, apa saja yang diketahui?
Nah, di sini yang pertama ada masanya ya, atau gini lah, kita langsung gambarkan saja lah. Nah, ini. Jadi ini two balls ya, nabrak balls yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini bergerak ke kanan, ya sebut saja ini balls A, ini bergerak ke kiri ya, sebut saja ini yang B, gitu ya. Ini MA, ini masanya, tadi masanya itu adalah 1 kilo, MB itu 2 kilo. Nah ini VA 12 meter per second, yang ini VB 24 ya, meter per second. Nah, seperti itu. Oh ya, nah, oke, kita masukkan saja. Ingat yang ditanyakan itu apa? Oh, kita bisa bayangkan ilustrasi ya. Nanti ilustrasi setelah tumbukan ya. Ini kan before. Nah, ini after ya. Nah, ini after itu berarti gini ya. Nah, bayangan saya itu, prediksi saya itu gini. Yang satunya ke sini, yang satunya ke sana. Nah, tapi kita perlu lihat dulu hasilnya itu seperti apa. Ini hipotesis ya, masih belum ada bukti ya. Bisa bisa saja nanti sama-sama bergerak ke kanan. Bisa saja nanti sama-sama bergerak ke kiri atau berlawanan, gitu ya. Nah, ini berarti ditanya tuh nih, VA aksennya ini berapa? Ini VB aksennya ini berapa, gitu ya. Gitu. Ya udah, kita gunakan aja tadi. Nah, ini ya, eh, kekekalan momentum. Nah, ini ya, masukkan aja langsung. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita kelola aja persamaan ini. Nah, ini. Cara mengelolanya bagaimana, Mas? Nah, nanti ya. Ini. Nah, ini. Oke. Ini ya. Masukkan aja. M1-nya tadi kan ini ya. M1-nya adalah 1 kilo ya. Sorry, berarti bukan bukan ini bukan P1 P2 ya, tapi A dan B ya. Ini A, yang ini B, ini A ya. Nah, ini sesuaikan aja nanti. A, yang ini B, B ya. Nah, masukkan aja. Nah, ini ada dua tipe dalam memasukkan. Ada tipe yang tipe pertama nih. Tipe pertama ini yang kalau ke kanan itu VA-nya positif, kalau ke kiri ditulis negatif. Gitu ya. Jadi positif sama negatifnya dimasukkan. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tipe yang kedua, itu nanti positif sama negatifnya nggak dimasukkan. Jadi langsung aja 12, 24 langsung dimasukkan. Boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Gitu ya. Nah, saya mau pakai tipe yang pertama. Lebih suka yang pertama. Kenapa? Karena nanti pasti nanti hasil akhirnya dalam positif negatif. Bisa ditebak arahnya kemana. Misalkan nih, PA-nya kan 12 ke kanan. Ke kanan berarti positif ya. Nah, masukkan MA-nya 1, PA-nya 12. Ini 1, PA-nya 12 ya. Nah, ini. Yang MB, MB-nya tadi itu adalah 2 kilo, PB-nya 24 ya, ke kiri. Ini kan ke kiri nih. Ke kiri minus berarti. Nah, ini 2 kalikan minus 24. Nah, nah, ini belum tahu nih. P aksennya belum tahu. Kita kita anggap saja, ya kita tuliskan saja dalam V aksen. Jangan tuliskan negatif. Nah, ini. MA-nya 1 kalikan V aksen ya. Nah, ini aja.
MB-nya kan 2 kalikan PB aksen. Nah, ini ya. 1 kali 12, 12, 24 dikali 2, 48 ya. Minus 48. 1 kali V aksen, tambahkan 2 PB aksen ya. Berarti kita dapat nih persamaan yang pertama. PA aksen plus 2 PB aksen. 12 kurangi 48 adalah minus 36 ya. Nah, gini. Ini persamaan yang pertama. Gitu. Nah, persamaan yang lain, kita mau pakai yang mana nih? Nah, boleh juga pakai kekekalan energi kinetik. Boleh. Nih, pakai yang ini. Nah, langsung kita kopas aja ya. Tinggal ganti 1 sama A, angka 2 dengan B, gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, yuk, yuk, yuk. Satu-satu. Ini A, ya. A, ini jadi B. Nah, dia. Nah, gitu. Udah. Nah, ini di setiap suku ada setengahnya nih, Dek. Nah, setengahnya coret aja. Nah, gitu ya. Gitu. MA-nya 1 ya. Nah, ini enak nih. Kalau pakai kuadrat, berarti meskipun minus kan, buat pangkatkan 2 kan jadi eh, positif juga ya. Nah, ini MB-nya kan 2, PB-nya kan minus 24, pangkat 2 ya. Sama dengan, nah ini MA-nya itu adalah, MA-nya 1 ya. Nah, V aksen kuadrat. 1 ini bisa saya tulis ya. Ini MB-nya 2, PB kuadrat ya. Berarti kan PB aksennya kan nggak tahu juga. Nah, ini. Nah, ini kalau gini kan cukup banyak ya angkanya ya. 24 kuadrat itu kan 576 ya. Besar banget angkanya. Nah, makanya karena ini susah, kita pakai persamaan yang lain aja ya. Nah, boleh nih. Ini. Inilah apa namanya yang disebut dengan jam terbang. Jadi harus tahu kalau susah pakai mana ini ya. Kita bisa pakai ini nih. Koefisien restitusinya gitu ya. Nah, ini. Ini lebih gampang aja karena pangkat 1. Nah, ini ya. Nih. Aduh. Nih ya. Kalikan silang aja ya. Ini kali ini. Nah, ini. Berarti kan jadinya V2 min V1 ya, dia. Yang ini berarti kan minus V2 aksen, minus kali minus positif ya. Mas, kenapa pakai ini? Pakai tadi apa nggak bisa? Pakai yang kekekalan energetik? Bisa. Cuma angkanya besar ya. Males saya kalau angkanya besar. Nah, itu. Meskipun bisa-bisa aja. Nah, ya sudah. Masukkan nih ya. Ini, ya jangan lupa ya. Diganti A dan ini B. Ini A. Ini B. Ini A gitu ya. Yang ini B. Ini A. Ini B. Ini A. Nah, ini. VB min VA. VB-nya tadi adalah minus 24 ya. VA-nya itu adalah, tadi VA-nya itu adalah, berapa tadi VA-nya? 12 ya. Nah, ini. Ini min VB aksen plus VA aksen ya. Nah, ini. Ya udah, berarti kan min VB aksen plus VA aksen
Min 24 kurangi 12 minus 36 ya. Nah, ini kan hampir sama nih persamaannya nih. Berarti di sini VA aksen, ya. Nah, ini tuliskan aja nih. Berarti kan VA aksen min VB aksen sama dengan minus 36 nih. Nah, ini ya. Ini persamaan kedua. Gitu. Tuh ya. Ya udah, kita kumpulin saja dua persamaannya. Ini kan bisa SPLDV nih. Berarti kan VA aksen plus 2 VB aksen sama dengan minus 36 ya. Persamaan yang kedua, VA aksen minus VB aksen sama dengan minus 36 ya. Nah, gini. Gitu. Oke ya. Nah, kita mau cari yang mana dulu nih? Mau cari yang VA aksen? Boleh. Kalau VA aksen dicari, berarti dikurangi nih. Ini ya, dikurangi. VA aksen dikurangi VA aksen kan habis ya. Berarti kan jadinya 2 dikurangi minus 1 ya. 2 VB aksen dikurangi minus VB aksen. Nah, ini kan dikurangi ya. Tuh, VB aksen minus minus VB aksen nih. Nah, ini ya. Minus 36 dikurangi minus 36, ya 0. Ini 2 dikurangi minus 1, ya 3. Ini ya, sama dengan 0 nih. Nah, berarti VB aksennya ya sama dengan 0 juga. Ini betul nih. Nah, ini ya. VB aksennya berarti sama dengan 0. Gitu deh. Nah, mau mencari yang mana nih? Sekarang, mau cari yang VA aksen. Boleh. Berarti VA aksen, ini ya. Nah, ini kita ambil yang ini nih. Dikurangi VB aksen ya. Dikurangi VB aksennya kan 0. Sama dengan minus 36 nih. Berarti VA aksennya ini sama dengan minus 36. Nah, ini ya. Apa kesimpulan yang bisa kita katakan di sini? Nah, jadi benda yang B itu tidak bergerak ke kiri, tapi diam. Nah, jadi asumsi kita di awal berarti tidak tepat ya. Berarti sekarang, nah, ini setelah tumbukan, ini ya, nih, saya kopas ya. Nah, ini deh. Tapi setelah tumbukan itu, yang A itu betul bergerak ke kiri, ya. Ini bergerak ke kiri dengan kecepatan berapa? 36 ya. Ini minus 3 bergerak ke kiri artinya. BA aksennya itu 36. Tapi yang B aksen tidak bergerak ke kanan, dia diam. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, ini. Tapi jadinya diam. Nah, itu. Ya. Jadi nanti saran saya jangan pakai yang hukum kekekalan energi kinetik ya, tapi pakai yang ini. Nah, pakai yang ini saja. Pakai koefisien restitusi ya, dan ini. Karena nggak ada kuadratnya, lebih enak aja. Gitu. Meskipun mau pakai yang hukum kekekalan energi kinetik, boleh-boleh aja. Nggak masalah. Gitu ya. Gitu. Gimana? Mau latihan soal lagi atau kita switch bab? Lanjut aja deh, Kak. Lanjut bab ya. Oke. Mm-mm. Ya, banyak memang. Nah, oke, yang kedua ini sudah selesai. Banyak latihan soal saja ya. Itu. Iya. Yang kedua, work and energy, law of... Nah, ini yang kedua ini sangat luas nih soal-soalnya nanti ini. Work and energy, law of conservation of mechanical energy, ini jadi satu bab aja. Nah, ini. Tapi nanti kalau sudah masuk ke sini itu lebih cepat lah harusnya ya. 2, 3, 4, 5. Coba saya sambil scroll-scroll soal ya. Apakah ada hukum kekekalan momentum? Ini sudah semua ya kemarin ya.
Ciri-ciri soal kekal momentum adalah ada kata-kata menabrak. Itu bukan ya, Kak? Iya, colliding. Hmm, 12 juga sudah. Kapasitor. Nggak ada. Nah, tapi kalau energi ada. Tadi saya lihat sekilas ya. Oke. Yang kedua ini ya. Ini kita bahaskan work and energy. Nah, ini. Sebentar ya. Saya absen kamu dulu tadi. Sebelum itu belum absen tadi saya. Sebentar. Sebentar. Oke. Ini ya. Macam-macam energi dulu. Yang pertama ini. Nanti kalau kita bahas energi, ada yang namanya kinetik energi ya. Nah, tadi sudah saya kenalkan sebenarnya. Nah, kinetik energi ini sederhananya nanti bergantung pada internal system. Nah, ini internal system maksudnya bagaimana? Bergantung pada dirinya. Maksudnya bergantung pada kecepatannya, velocity-nya, gitu ya. Jadi ini kalau saya punya ini, nanti ya, ini, terus ada suatu partikel, ini ya, partikelnya ini bermasa M, ini ya, bermasa M, kemudian kemudian dia bergerak dengan kecepatan v, maka nanti energi kinetiknya itu adalah dia setengah m dikalikan v kuadrat, nah, gitu ya. Nih, m itu adalah mass ya, satuannya kilogram, v itu adalah velocity, satuannya meter per second, pk itu adalah kinetic energy, gitu ya. Satuannya joule, gitu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, cepat saja. Yang kedua ada potensial energi. Nah, kalau energi potensial itu nanti itu bergantung pada external system, lingkungannya. Makanya nanti kalau energi kinetik itu cuma ada satu di sini. Tapi kalau potensial energi itu banyak macamnya. Ada energi potensial pegas dan lain-lain. Itu ya energi potensial elektrostatik, ada energi potensial gravitasi, gitu ya. Tapi yang kita bahas ini secara umum dulu aja. Nah, nah yang biasanya yang paling umum tuh ini ada sebuah benda di atas ketinggian, di atas gedung gitu misalkan ya. Nah, gini. Jadi ada benda di sini, ini ya, benda ini bermasa M, dia belum bergerak ya, dia belum bergerak. Dia berada pada ketinggian H, gitu ya.
Karena kalau sudah bergerak, dia beda lagi. Dia kalau sudah bergerak, kalau sudah jatuh ke bawah, itu ada energi mekaniknya, gitu ya. Nah, ini kalau dia berada pada ketinggian, berarti ketinggiannya itu adalah eksternalnya, di luar dirinya, yaitu EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H ya. Simpel sekali. Nih, ya, M itu massa, kilogram, G itu gravitasi ya, itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, itu Higgs, ketinggian. Nah, ini. Satuannya meter. Nah, ya, yang ketiga nih. Nah, macam-macam potensial energi kita nggak usah bahas dulu ya, gitu, karena banyak. Nah, yang penting ini adalah ini, mechanical energy. Nah, kalau mechanical energy itu bergantung pada dua-duanya. Nanti itu ada internal plus eksternal ya, sistem. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya nanti itu bendanya itu selain dia bergerak, dia juga berada pada ketinggian. Nah, bisa kamu bayangkan ya, kira-kira bagaimana ilustrasinya. Misalnya ada benda nih di atas ya. Nah, ini benda di atas dengan ketinggian H, ini ya. Kalau benda di atas kan ngawang, nggak mungkin mana ada benda ngawangnya. Tapi dia juga punya kecepatan. Oke, gitu deh. Nah, karena dia punya kecepatan, ya, dm ya, berarti dia punya energi kinetik. Nah, ini ya, karena dia punya kecepatan, dia punya energi kinetik. Karena dia punya ketinggian, berarti dia punya energi potensial ya. Seperti itu, Dik. Nah, masukkan nih rumusnya. Ya, nanti ini setengah mv kuadrat tambahkan m GH. Ya, nah seperti itu. Tapi nanti itu yang penting itu adalah ini ya, nanti ya. Yang penting itu adalah kekekalan energi mekanik. Ya, ini kan energi mekanik nih. Jadi kekekalan energi mekanik itu bisa untuk menyelesaikan berbagai soal apapun yang rumit, gitu ya. Ada soal yang rumit, jadi mudah kalau ada kekekalan energi mekanik. Begitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, apakah masih cukup? Harusnya cukup ya ini ya. Kita paksa lah ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Judulnya adalah Conservation of Energy. Nah, ini ada ya. Conservation of Energy. Kekekalan energi, gitu ya. Nah, biasanya ada orang yang menulis juga ini menjadi conservation of mechanical energy gitu deh. Nah, jadi ceritanya gini, kita ambillah ilustrasi yang inilah ya. Nah, tapi kan ini jadi ini itu kita bisa perluas kasusnya, Dik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan dia berada pada ketinggian awal di sini itu dengan kecepatan V1, H1, dan di sini di titik satu, artinya artinya keunggulan dari mechanical energy of conservation ini nanti kita bisa memprediksi di nah berapa ya berapa kecepatan di ketinggian sini, di sini ya, itu bisa kita cari nanti itu ini, nah ini ya, ini ke, kecepatan pada ketinggian sini itu bisa dicari, nah, pada ketinggian H2 gitu. Ini ya, ini H2, ini V2. Nah itu ya, itu bisa kita cari itu nanti. Nah, Mas, kalau gitu bisa dong kita nanti mencari berapa kecepatan ketika bendanya sampai tanah. Bisa banget, ya. Ketika dia sampai tanah, bisa banget, gitu ya. Nah, jadi nanti intinya itu kekekalan di titik satu, ya, energi mekanik di satu, karena ini kan judulnya conservation, kekal, abadi, ya. Berarti abadi itu artinya sama nilainya. Energi mekanik di titik satu, nilainya abadi, tidak berubah. Titik dua.
dimanapun titiknya energi mekaniknya itu kekal sama ya, gitu deh. Artinya nanti energi mekanik di satu rumusnya apa? Ini kan ya, EK plus EP ya. Ini yang di titik dua juga sama nih, EK plus EP juga kan, ini ya, ini ya. Ini nanti masukkan aja rumusnya itu ya. Berarti EK itu kan ini satu, EP1, EK2, EP2. Nah, gitu saja. Simple gitu. Mungkin yang terlihat susah itu nanti dari kata-katanya. Tapi kalau kita tahu maksudnya itu gampang kok, beneran. Ini setengah MV1 kuadrat ya. Ini EP1, MGH1. Ingat ya, ini benda yang sama ya. Berarti M-nya tidak ada M1, tidak ada M2. Kalau ada M1, M2 berarti tumbukan ya. Berarti ini setengah. Nah, kan cuma ada satu benda bermassa M ini ya. Ini bergerak di situ. M V2 kuadrat tambahkan MGH. Makanya nanti kekekalan energi mekanik itu tidak bergantung pada massa. Jadi kamu boleh boleh neglect ya, boleh abaikan. Nah, ini abaikan saja M-nya. Gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba soal ya. Semoga ada. Ini sudah. Oh iya, saya lupa. Ini ada hubungannya terhadap jarak ya. Saya baru ingat ini. Nah, ini yang pertama energi dulu ya. Nah, work and energy. Nah, gimana cara nuliskannya ya? Ini energi dulu. Nah, judulnya memang work and energy. But pertama itu energi dulu ya. Nah, itu deh. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, eh, apakah benda ini bergerak dengan sendirinya? Ya, misalkan kinetik energi deh. Dia kan punya kecepatan tuh. Masa iya dia bergerak dengan kecepatan sendirinya, tidak ada penyebabnya, ya kan? Sama juga kayak energi potensial. Nah, apa yang menyebabkan dia tetap bertahan di situ, gitu ya? Sama juga dengan energi mekanik. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah work, ya, kerja. Nah, kerja, 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 gitu ya. Nah, work. Nah, ini. Jadi, yang menyebabkan benda itu bergerak dengan energi kinetik tertentu, itu adalah work, ya. Nah, kita mulai dari definisi dari work dulu. Nah, baru kita kaitkan dengan energinya. Gitu ya, dia. Work. What is work? Ya. Jadi gini, kerja itu misalkan gini deh. Saya punya ini ya, saya punya suatu benda gini ya. Benda ini saya tarik di. Nah, saya tarik ini dengan force F, and then objek ini moving ya, bergerak sampai sini. Ini ya. Kalau kita tarik suatu benda, pasti berpindah dong. Gitu ya. Gitu ya. Ini berpindah sejauh S, gitu ya. Nah, ini. Berarti ini rumusnya W itu sama dengan F dikalikan S. Gitu. Jadi, usaha itu atau kerja itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Gitu ya. Ya, ini. Oke. Nah, ini F-nya apa? F-nya force ya. Nah, force itu satuannya Newton. Kalau W itu work. Nah, boleh kamu translate menjadi usaha atau kerja, is okay. Ini Joule. S itu adalah displacement ya, perpindahan. Kamu boleh juga pakai huruf D, is okay. No problem ya, gitu. Nah, sekarang pahami deh. Jadi bayangkan ya. Jadi kriteria usaha itu ada dua. Dia melakukan gaya atau melakukan aksi. Yang kedua ada perpindahan atau ada perubahan, gitu ya. Dia dia gaya doang. Dia gaya doang, tapi nggak ada perubahan. Ya, berarti nggak kerja dia, nggak berusaha, kebanyakan gaya. Kita kebanyakan gaya, itu. Nah, tapi kalau misalkan dia eh, apa namanya ada perpindahan, tapi nggak ada gaya, nggak mungkin, nggak ada usaha juga, gitu ya. Jadi kriteria orang itu bisa melakukan usaha adalah ada aksi, ada perubahan. Itu aksi doang, nggak ada perubahan, ya nggak ada usaha, gitu ya. Meskipun orang nggak terima kalau dibilang eh,
banyak aksi gak ada perubahan. Loh, ini saya sudah berusaha kok. Enggak, kamu baru beraksi, belum ada perubahan. Berarti gak ada usaha, gitu ya. Agak sadis memang. Nah, gitu, Dik. Tapi kadang-kadang kala, Dik, ya, kadang kala ada kasus begini. Nah, gayanya itu dibuat miring, gitu ya. Nah, ini, dibuat miring itu gini. Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi, ini kadang kadang untuk kita menarik sebuah benda sehingga dia berpindah tidak perlu menariknya secara lurus seperti ini. Nah, tapi bisa juga orang tuh nariknya seperti ini, gini ya. Eh, Ditariknya miring seperti ini boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Ada nggak Kak contohnya? Ada. Nah, misalkan nih, Dek Livia lagi di bandara, kan lagi narik koper tuh, kan nariknya miring. Tetap aja kopernya bergeser dong, gitu ya. Ini ada sudutnya nih. Sudutnya theta gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti ini deh, kalau misalkan ada sudut theta, nanti ini tinggal diganti saja. Nanti rumusnya F S dikalikan cos theta gitu ya. Kenapa pakai cos, Mas? Nah, nanti kalau misalkan butuh penjelasan bisa tak jelasin ya. Nah, tapi kita take it for granted dulu aja. Nah, ini ya. Nah, theta itu kemiringan. Hati-hati, yang dipakai adalah kemiringan yang ini ya. Nah, theta itu adalah kemiringan sudutnya gitu. Nah, seperti itu ya, Dik, ya. Itu the first is work. Nah, yang kedua itu eh, relation gitu ya. Ini between work and energy ya. Nah, ini Dik. Nah, jadi ada hubungannya nih antara kerja dengan energi. Misalkan nih, pertama, misalkan gini Dik. Yang pertama adalah work and kinetic energy. Jadi ada hubungannya nih. Nah, ini ya. Jadi gini ceritanya. Jadi ini kan bendanya ya. Nah, kita kasus yang ini dulu deh. Nah, ini. Jadi logikanya nih, benda kalau ditarik, idealnya dia ada perubahan kecepatan dong, ya. Awalnya ini benda bermasa M ya, bermasa M, ini bermasa M. Awalnya bendanya bergerak dengan kecepatan V1, pasti dia nanti di sini berubah kecepatannya dengan kecepatan V2. Nah, gitu ya. Artinya kerja tadi menghasilkan perubahan kecepatan kan? Berarti kalau ada perubahan kecepatan, V1 menjadi V2, berarti ada apa? Ada perubahan energi kinetik. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dik. Gitu ya. Nah, masukkan saja rumusnya nanti ini. Berarti ini W, delta EK, perubahan perubahan energi kinetik. Berarti apa? Energi kinetik setelah dikurangi energi kinetik sebelum. Gitu ya. Nah, W-nya apa rumusnya, Mas? W-nya tadi. Nah, ini W-nya. W-nya apa rumusnya tadi? F dikalikan S ya. Ini. Oke? Nah, boleh juga kamu masukkan lagi di F kalikan S, EK2 berarti kan setengah M di titik 2. EK2 itu kan di titik 2. Berarti V-nya V2 ya. V2 kuadrat. Di titik 1 berarti kan setengah M V1 kuadrat. Nah, ini ada M-nya. M-nya boleh kamu keluarkan aja. Nah, ini ya. Ini, ini ya. Nah, setengahnya juga kamu keluarkan, Dek. Boleh. Nah, ini ya. Jadi kita mempermudah masalah, Dek Livia. Ini ya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ternyata kalau kita melakukan usaha, tidak cuma di kinetik energi, tapi juga bisa di potensial energi, gitu ya. Makanya ada relation between work and potential energi, gitu ya. Nah ini, oke ya. Jadi misalnya deh, nah ini bendanya ada di sini nih ceritanya ini. Nah biar saya apa namanya, nah, ini ya. Terus bendanya ini semula di sini. Nah, itu ya. Semula ada pada ketinggian H1 misalkan. Gini ya. Terus benda ini saya dorong ya. Nah, saya dorong itu kan. Kalau didorong,
jatuh dong dia. Seperti di sini. Ini ya, pada ketinggian H2. Gitu ya. Nah, ini. Berarti ada perbedaan ketinggian ya. Berarti kalau begitu, nanti ini W-nya itu ada perubahan energi potensial. Gitu ya. Nah, tapi ini yang unik deh. Usahanya pasti positif ya. Berarti nanti ini dikasih tanda negatif. Kenapa? Karena EP2 itu pada ketinggian H2 ini, energi potensial pada ketinggian H2 lebih kecil daripada energi potensial pada ketinggian H1. Kenapa? Karena ketinggiannya lebih kecil. Gitu ya. Kalau begitu harus dikasih minus. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Berarti ini misalkan nanti ini MgH2. Misalkan nggak ada minusnya ini. Dikurangi MgH1. Ya. Ini kan, ini kan lebih kecil daripada ini. Kalau lebih kecil, berarti kan pengurangannya kan minus. Ya, pengurangannya kan hasilnya minus. Kalau hasilnya minus, berarti kan usaha kan aneh kalau usaha minusnya. Nah, berarti ini dikasih minus saja di depan. Ini ya, biar jadinya positif. Minus kali minus kan positif deh. Nah, ini ya, ini W. Berarti ini W, ini ya. Ini ini M sama G-nya keluarkan aja. Nah, mau dijadikan positif? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti H1-nya taruh depan ya. G H1 min H2. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kapan kita pakai yang kinetik? Kapan kita pakai yang potensial? Depend on kasusnya. Nah, itu ya. Kalau bendanya itu berada pada kasus mendatar, horizontal, tidak punya ketinggian, berarti kita pakai yang work as a kinetic energy. Tapi kalau dia berada pada eh, kedudukan tertentu, pada ketinggian tertentu, berarti dia pakai work and potential energy. Itu ya. Nah, kita coba cari lagi nih soal-soalnya. Ini sudah. Nomor 6 sudah, nomor 7 sudah, 7 belum. Nah, ini nomor ini ya. Nomor 9 ya. Oke, pelan-pelan nih. Using a horizontal force pulling force F of 35 Newton gitu ya. Jadi kamu tulis di ini F-nya 35 Newton nih. To pull an object with a mass 5 kg. Berarti masanya 5 kilogram ya. If the objects move forward 10 meter. Jadi displacement-nya ya, S-nya ya, itu 10 meter. Kamu boleh pakai simbol D, nggak apa-apa. On a smooth horizontal plane. Ini deh ya. Jadi, syarat kita menggunakan ini itu adalah smooth horizontal plane ya. Jadi tidak ada gesekan. Kalau smooth itu artinya frictionless ya. Then the kinetic energy of object is berapa? Ya gampang aja ini. Kita pakai aja rumus yang tadi. Yang mana tuh? Yang ini. Ini ya, masukkan saja di. Nah, ini ya. Tapi kan yang ditanyakan hanya energi kinetik. Berarti kita nggak usah ini. Ini betul. Berarti kan perubahan energi kinetiknya itu sama dengan F dikalikan S kan? Gitu ya. Ya udah, F-nya berapa? 35, S-nya berapa? 10. Berarti kalau kita kalikan 35 kali 10, 350 Newton. Nah, jadi jawabannya 350 ya. Nah, ini enggak remains unchanged tidak mungkin. Tapi jawabannya harusnya increases ya, bertambah ya. Kenapa bertambah kira-kira? Karena kalau benda ditarik, kecepatannya bertambah. Kalau kecepatannya bertambah, berarti energi kinetiknya bertambah. Gitu ya. Itu. Ini unik soalnya, tidak ada kecepatannya, gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang ya,
kecepatannya itu bertambah kalau dia ditarik. Nah, pertanyaannya sekarang, eh, ka- kata-kata soal yang bagaimana kalau misalkan jawabannya itu adalah dikrisis. Ini kan inkrisis ya. Nah, ini. Kalau misalkan dikrisis berarti nanti gaya yang menyebabkan benda itu bekerja adalah gaya gesek, gitu ya. Gitu. Nah, misalkan nih, benda benda sudah bergerak nih, Dek. Ini misalkan ya, contohnya ya. Ini saya variasikan soalnya. Misalkan ini bendanya tuh semula bergerak. Whatever dia penyebabnya apa. Nah, ini ya. Sometimes eh, kadang-kadang benda ini bergerak ya, misalkan ya bergerak ini. Nah, dia karena pengaruh apa namanya lintasan yang kasar, tiba-tiba bendanya tuh diam. Nah, ini berarti kan V1 menjadi V2 ya. Nah, kalau penyebab bendanya itu adalah gaya gesek, berarti nanti 350 Newton itu bisa dikrisis, gitu ya. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kalau misalkan ini, nah ini misalkan karena gaya gesek ya. Kalau karena gaya gesek, berarti gayanya itu ke kiri ya. Nah, ini betul, ini ya. Ini kan gerakannya ke sini dengan gaya F, ini S ya. Ini bukan gaya, tapi gerakannya. Nah, gaya yang bekerja itu adalah gaya gesek. Ini ada ya. Ini gaya gesek. F, G, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, misalnya nih, iseng-iseng nih. Nah, misalkan ini soalnya saya ubah ya. Nah, biar kita apa namanya luas pengetahuannya nih. Berarti kalau begini bagaimana Mas? Berarti delta EK sama juga gayanya itu apa? Gaya gesek FG dikalikan S. Tapi gaya gesek kan arahnya ke kiri ya. Kalau arah ke kiri di sini berarti kasih minus. Nah, ini ya. Nah, rumusnya gaya gesek apa? Nanti koefisien gesek dikalikan gaya normal ya. Kalikan S. Gaya normalnya kan ke atas. Ini kan ada M kali G ya, ke bawah ya. Berarti di sini kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwa N itu kan sama dengan M kali G ya. M-nya 5, G-nya 10, 50 Newton. Nah, gitu ya. Berarti masukkan saja. Ini 50 kalikan 10. Nah, berarti hasilnya pasti minus. Nah, ini ya. Tanda minus di sini, ini itu menunjukkan bahwa energi kinetiknya decreases. Masuk akal ya. Kan bendanya bergerak menuju ke diam. Tapi pasti apa, apa namanya energi kinetiknya berkurang. Nah, seperti itu deh. Gitu. Jadi ada work, worknya itu disebabkan oleh eh, gaya pada medan ya. Nah, nanti kita bahas saja itu. Tapi itu makanya banyak ya usaha itu. Ini juga sudah apa itu. Nah, ini ada juga nanti kasusnya itu energi potensial elektrostatik ya. Nanti itu kita bahas sendiri di objek kelistrikan ya. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Ini flux magnet begitu. Ya, nah, emang singkat sih kalau energi gitu. Yang banyak memang momentum tadi, gitu ya. Nah, tambahan aja ya. Nah, biasanya itu nanti itu ada juga yang namanya power. Power itu artinya daya ya. Nah, power itu definisinya itu adalah energi yang dilakukan atau yang dikeluarkan boleh, yang dilakukan tiap waktu, ya, power. Nah, seperti itu. Berarti P itu kan work divided by time ya. Nah, ini gitu ya. Jadi simple power itu.
energinya gitu. Karena ada W di sana ya. W itu kan berkaitan berkaitan dengan energi gitu, gitu ya. Nah, W itu work ya, or energy gitu ya. Satuannya joule, T is time, satuannya second, P itu power ya, satuannya watt. Nah, seperti itu Dik. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya, kurang lebih dua itu sudah selesai lah ya. Nah, ini. Kalau kita bahas gerak melingkar, eh, nggak cukup. Enak-enaknya kita ngapain nih? Kita mau bahas satu soal lagi, atau kita sudahi? Bagaimana? Terserah. Bahas Ini satu soal sudah hampir lagi 90 aja, menit. Kak. Oke, satu soal lagi ya. Oke. Nah, kita improve ya soalnya ya. Hati-hati. Kenapa? Karena conservation of energy itu luas sekali soalnya. Itu beneran. Saya nggak bercanda. Nah, eh, masih ada waktu, tenang aja. Oke. Wait. Saya ambilkan soal yang lebih improve ya. Nah, wait. Nah, sebentar. Loh. Wait. Ada soal yang bagus. Bentar. Atau mungkin ada di buku. Oh, enggak deh. Jangan. Terlalu susah. Oh iya, ini materi kelas 10 ya. Wait. Oke. Nah, ini. Nah, sudah ketemu nih. Wait. Oke. Oke. Nih, saya kasih soal ya. Pada intinya, soal ini atau apapun itu adalah variasi dari apa kekekalan energi mekanik. Misalnya ini, soalnya ya, nih, in the winter season, pada musim dingin ya, uh, ski competition is held. Nah, ski player, ya pemain ski is moving ya, atau meluncur ya, moving with height A
as shown in below. Ya, jadi dia itu main ski nih. Nah, ini ya. Yang namanya ski kan meluncur turun gitu ya. Nah, jadi dia lintasannya tuh nggak rata. Nah, gini. Nah, gini ya, agak mulus sedikit lah. Nah, masa ya ski nggak mulus ya? Nah, ini. Nah, ini orangnya nih. Seret. Dia tuh dari ketinggian A. Nah, terus dia ini pakai skinya nih. Seret. Nah, ini ya. Nah, kemudian dia pasti turun ke sini. Gitu ya. Nah, main ski dia. Ini pada titik B. Nah, itu ya. If uh, velocity in A is zero. Jadi ini tak kasih semacam hack ya. Biasanya kata-kata velocity di A itu nol itu nggak ada deh. Nah, jadi tak kasih semacam hack tips ya. Nanti kalau misalkan ada suatu kondisi ya di mana kecepatan pada ketinggian pada puncak atau pada ujung itu tidak diketahui, ambil saja langsung nol. Kecuali dia ditanyakan, gitu ya. Nah, ini saya kasih nol biar kita mudah dulu aja. And gravity acceleration Oh, Kak, sorry ini is ternyata aku harus 10. pergi nih sekarang. Jadi, apa ini Oke, dijadiin PR aja, tak, Kak? oke, ya PR aja ya. Nah, ini pertanyaannya gini. Iya, Determine sorry Kak, ini ya. tiba-tiba ini disuruh pergi soalnya. Oke, oke, wait. Dikit lagi, dikit lagi. Nah, velocity in height B. Nah, ini ya, saya kasih Iya, iya. eh, informasinya ya. Ketinggian A-nya ini ya, itu 40 meter. Nah, tepat waktu kok kita. Ini Oh ini iya. 10 meter, gitu ya. Nah, ini HB-nya nanti ini kuncinya K answer VB ini jawabannya harus ketemu ini ya. Nah, jangan pakai Hmm, EA ya. Langsung aja pakai iya. rumus yang tadi. Oke, ya, ya udah. Buktikan ya nanti ya. Kalau nggak tahu tanyakan aja. Mm-mm. Oke, ya udah duluan ya. Ya, Oke, makasih Kak. makasih.